Halo teman-teman YouTube, selamat datang di podcast Ruang Mahasiswa bersama saya Skill. Tujuan dari podcast ini adalah sebagai platform keluh kesah dan self-development para mahasiswa. Pada hari ini kita bakal membahas how to build your personal branding with LinkedIn. Di topik ini, kami akan mengundang Bang Raju Pratama Ritonga. Sebelum kita mengundang Bang Raju, ada baiknya aku kenalin nih, Bang Raju siapa sih? Pasti pada belum kenal atau udah beberapa kenal sama Bang Raju. Bang Raju adalah Sales Development Representative dari Greens. Dan sebelumnya, Bang Raju pernah berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Selama berkuliah di Universitas Sumatera Utara, Bang Raju mendapatkan title mahasiswa berprestasi. Nah, langsung aja nih kita undang Bang Raju. Nah, sudah sesi pengenalan, mari kita kenal langsung nih sama Bang Raju Ritonga. Halo Bang Raju. Halo Ruby, selamat sore. Nah, gimana nih kabar Abang sekarang? Weekend-nya gimana nih? Kesibukannya apa aja tuh Bang? As usually kalau misalnya weekend, sedikit refresh dari kerjaan, dan saat ini selain kerja di salah satu human research company, juga fokus pada building ini juga ya, kesibukan-kesibukan yang mungkin nantinya bisa ngefek untuk karir pet ke depannya. Dan juga emang aktif banget untuk research di sosial media, misalnya di Instagram, LinkedIn, dan saat ini emang aktif banget di platform profesional LinkedIn sih salah satunya untuk building connection sama profesional yang mungkin bisa impact untuk kita ke depannya kayak gitu. Nah, pas banget Bang. Kan kita sekarang lagi bahas tentang LinkedIn. Kalau boleh tahu, dijelasin dikit tuh, apa sih sosial media LinkedIn itu dan kegunaannya Bang? Oke. Thank you for asking, Ruby. So kalau misalnya LinkedIn sendiri, ini cerita sedikit juga ya. Kalau aku pribadi udah punya akun LinkedIn udah lumayan lama, tapi untuk benar-benar aktif using LinkedIn kayak daily basis itu for the past 2 years. Jadi sejak di akhir semester kuliah itu udah mulai aktif banget untuk pakai LinkedIn dan mulai coba fitur-fitur yang ada di LinkedIn gitu. So sebenarnya apa sih LinkedIn itu? Jadi basically LinkedIn is professional platform yang biasa digunakan oleh mahasiswa, even siswa SMA juga, kemudian fresh graduate, dan mostly yang pakai LinkedIn itu adalah orang-orang yang udah kerja di company, let's say HR, recruiter, dan juga talent acquisition gitu. So mereka biasanya menggunakan LinkedIn sebagai medium untuk screening ataupun searching dari kandidat-kandidat yang mungkin bisa di-hire pada akhirnya di company mereka, seperti itu. Wah, nah kalau alasan yang paling penting nih Bang, kenapa kita wajib punya LinkedIn? Itu apa Bang? Oke. I think ini sebagai salah satu ini ya, tren yang terbaru gitu. Jadi kalau yang aku perhatikan juga saat ini LinkedIn udah sangat-sangat menyeluruh lah gitu. Jadi bukan cuma mahasiswa ataupun fresh graduate or professional yang pakai LinkedIn, tapi juga siswa-siswa SMP bahkan SMA itu udah pakai LinkedIn gitu. So ya itu merupakan salah satu indikator bahwa LinkedIn itu bukan cuma sebagai medium buat kita cari kerja, tapi di sini kita bangun personal branding, di sini kita juga bangun connection dengan orang lain, dan sebagai medium yang benar-benar profesional, I think LinkedIn is one of the most important things yang harus kita punya saat ini gitu. Kenapa? Karena through LinkedIn kita bisa, yang pertama personal brandingnya bisa kita tingkatin di situ gitu. Kita bisa invest ourselves untuk becoming a better person nantinya. Kita bisa raih atau panen ketika nantinya di let's say for the future 3 years atau berapa tahun ke depan gitu. Tapi yang harus kita lakukan saat ini adalah kita at least tahu dulu ya kegunaan link itu apa, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fiturnya gitu. Yang kedua, selain personal branding, kita bisa bangun koneksi di sini. So kalau yang aku rasain sebelumnya untuk 2 tahun pengalaman menggunakan LinkedIn, itu aku mulai dari ngebangun koneksi dengan rekan-rekan satu kampus, kemudian aku juga bangun koneksi dengan teman-teman HR, teman-teman recruiters, talent acquisition, atau bahkan C-level eksekutif yang ada di company. Bahkan di situ kita bisa langsung engage dengan mereka. Kayak misalnya say hi dengan C-level, CEO atau CTO dan lain-lain, itu even mereka bales kok gitu ya. Mereka answer our question gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga kita bisa invest di sini sebagai salah satu bentuk nantinya kita bisa menggunakan LinkedIn kembali ketika kita butuh sebagai medium untuk
lead generation, dalam artian misal nih roles aku sebagai B2B partnership as business development yang saat ini aku kerjain, itu aku benar-benar pakai LinkedIn yang emang every single day aku connect dengan orang lain dan juga membangun percakapan di sana gitu. Jadi mulai dari hal-hal seperti itu aku bisa dapetin insight, kemudian connection di sana dan partnership juga dari sana gitu. I think ya LinkedIn sebagai medium profesional sangat penting sih untuk kita punya saat ini kayak gitu. Wah, banyak banget ya kegunaan dari LinkedIn. Nah, kalau saya sendiri nih Bang, kayak kurang familiar sebenarnya dengan penggunaan LinkedIn. Kan biasanya pakai Instagram tinggal ngepost foto. Nah, di LinkedIn itu aku lihat ada fitur kayak experience, objektif, dan banyak lagi. Itu gimana sih cara kita ngisinya biar lebih menarik di mata recruiters? Yap, bener banget Ruby. So kalau misalnya di LinkedIn sendiri tuh banyak banget fitur ataupun part yang harus kita isi gitu ya, kita fulfill lah gitu. Mulai dari foto, bahkan foto itu yang harus profesional, jangan yang foto kayak kita 3x4 biasa untuk dicuciin terus dikirim ke yang backgroundnya merah-merah atau biru-biru gitu-gitu. Harus yang benar-benar kayak headshot, wajahnya kelihatan HD lah gitu bahasanya ya, setengah badan. Itu juga sangat ngaruh banget untuk foto profil LinkedIn sekalipun. Kemudian mulai dari headline-nya, misal headline yang digunakan itu apa? Let's say Ruby adalah undergraduate from University of North Sumatra. Misalnya lagi kamu adalah member di salah satu organisasi, atau kamu sebagai lead di salah satu organisasi, itu bagus banget untuk dijadikan sebagai headline. Atau misalnya ketika kita sudah bekerja, headline itu udah lebih ke arah yang emang jadi roles kita pada saat itu gitu. Misal nih, saya sebagai sales development representative itu kita pakai headline-nya di profiling-nya kita. Nah, kemudian kayak yang Ruby bilang tadi, ada banyak banget fitur seperti experience atau mungkin sebagai achievement. Ada lagi kita kayak biasanya itu endorse skill segala macam, itu kalau bisa emang dipenuhin gitu. Karena 30% ketika kita memenuhi fitur-fitur ataupun part-part yang ada di LinkedIn itu lebih mudah untuk ditemukan oleh para recruiters gitu. Jadi emang ngaruh banget untuk mereka temuin profil kita. Nah, misalnya lagi ketika kita harus part-part yang harus diisi itu adalah summary gitu. Jadi di LinkedIn itu selain foto profile, kemudian ke bawahnya itu biasanya headline, bawahnya lagi ada summary. Itu kita harus mendeskripsikan secara singkat gitu ya. Siapa sih kita, apa sih yang kita lakukan di masa lalu, saat ini kita ngapain, dan apa kira-kira career path yang kita harapkan di kemudian hari gitu. Misal nih, kalau yang aku lihat ya dari para profesional itu mereka biasanya cuma pakai beberapa paragraf aja atau bahkan satu paragraf tapi udah mewakilin mereka itu siapa, kemudian mereka itu interestnya di bidang apa, skillnya itu apa kayak gitu. Itu untuk part summary. Kemudian part experience ketika kita misalnya pengen isi itu bisa diisi mulai dari kuliah kita tuh di mana, kemudian working experience kita itu apa aja. Kalau misalnya kita ada juga pengalaman intern, itu bahkan bisa dimasukin. Dan juga bukan cuma dimasukin sebagai misalnya intern dari bulan sekian sampai bulan sekian atau tahun sekian sampai tahun sekian, tetapi juga misalnya roles kita itu sebagai apa, kemudian achievement-nya kita sebagai roles itu apa aja gitu. Misal nih Ruby misalkan let's say aja ya sebagai head of communication di salah satu organisasi. Nah, itu dijelasin tuh perannya Ruby sebagai head of communication itu apa, kemudian udah berhasil lead apa aja di program dalam let's say dalam 1 tahun kepengurusan, misalnya seperti itu. Atau mungkin kita perannya sales itu bisa dijelasin sales kita dalam 1 bulan itu udah bisa menghasilkan berapa revenue dan lain-lain gitu. Jadi lebih spesifik, lebih detail kayak gitu. Kemudian di LinkedIn juga ada fitur-fitur seperti skill gitu. Jadi skillnya kita bisa endorse, kita bisa put di situ, misal kita expert di public speaking, or mungkin presentation, or mungkin data analytics, data science, dan lain-lain, itu kita bisa masukin di part itu juga gitu. Jadi orang-orang ketika kunjungin atau visit our profile, mereka langsung tahu, oh ternyata Ruby ini strong point-nya di sini, jadi mereka bisa langsung interest, oke kita bisa lebih deeper lagi nih kepada si personalnya Ruby, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oh, let's say Bang, nih aku sebagai fresh graduate yang selama kuliah sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, jadi nggak punya banyak experience. Okay. Terus daftar LinkedIn, pengen cari kerja, tapi belum punya pengalaman, kayak aku apa di LinkedIn. Iya, itu benar banget. Banyak banget fresh graduate yang ngerasain itu ya, Ruby ya. Jadi
mereka no have experience, kemudian juga ketika misalnya mulai apply kerja ditanyain, ya kita minta experience gitu ya. Tapi memang sebenarnya ini cukup tricky dan ada solve-nya, ada jalan keluarnya lah gitu. Nah, dengan cara apa? Yang pertama emang kita harus secara personal juga kuat di hard skill sih kalau menurut ya. Misalnya Ruby anak ekonomi harus benar-benar paham gimana sih sebenarnya business model Canvas or even Lean Canvas, atau mungkin lebih ke yang benar-benar itu adalah membutuhkan skill yang kita strong di situ gitu. Jadi bukan cuman kebanyakan kan orang-orang lebih kuatin itu di soft skill ya. Misalnya you have a good public speaking gitu-gitu, atau mungkin lu punya satu interpersonal skill yang bagus, tapi lupa dengan hard skill yang lebih diutamakan sebenarnya untuk yang fresh graduate gitu. Karena apa? Karena misal nih kamu pengen daftar sebagai business development di salah satu company gitu. Nah, yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang meskipun mereka nggak punya pengalaman, karena emang BD Associate itu lebih ditekankan kepada kemampuan mereka untuk analisis sebuah bisnis, kemudian komunikasinya bagus, negosiasinya bagus, kemudian mereka juga punya pemahaman seputar analytics dan lain-lain itu. Jadi ketika kita belum punya experience, coba kuatin pada part-part itu gitu. Misalnya ikut course atau mungkin ikut workshop yang emang punya sertifikat, dan nantinya kita bisa posting sertifikat itu, hasil kursus kita di LinkedIn, kita langsung kayak pin sertifikat kita itu di profil LinkedIn-nya kita. Jadi ketika recruiters itu mengunjungi profil kita, mereka langsung tahu, oh ternyata meskipun dia belum punya pengalaman, tapi dia aktif gitu untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalamannya sendiri gitu, meskipun belum secara resmi atau official lah kerja di salah satu company misalnya kayak gitu. Dan juga yang sering aku temuin sekarang itu ini sih Ruby. Jadi mereka meskipun belum punya pengalaman bekerja, tapi mereka coba membranding diri mereka di LinkedIn dengan ngepost postingan yang emang terkait dengan interestnya mereka. Misal salah satu temanku ya, mereka cukup aktif kayak seminggu 2 kali bahkan atau seminggu 3 kali posting seputar kenapa sih fresh graduate harus begini gitu, atau kenapa sih bagaimana sih bentuk CV yang bagus. Jadi konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh graduate atau mungkin yang emang cukup happening pada saat itu untuk dibahas, itu kita juga ambil peran untuk ngepost juga. Kita ambil peran untuk bahas juga di LinkedIn-nya kita gitu. Jadi ketika kita ngepost yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang happening, itu menambah peluang kita untuk lebih banyak di reach out oleh recruiters atau mungkin orang-orang yang mempunyai wewenang untuk hiring pada saat itu gitu sih Ruby. Nah, berhubungan dengan recruiters nih Bang, di LinkedIn kan kita bisa nge-apply job gitu. Nah, biasanya pas saya apply job, itu kayak udah ada 600 partisipan, udah banyak gitu partisipannya. Nah, recruiter saat ngecek LinkedIn kita, apa sih yang mereka cek pertama? Karena banyak tuh yang pengen apply job itu, yang paling utama gitu, Bang. Iya. Ini fun fact juga ya. Jadi kalau dari aku pribadi pakai LinkedIn per hari itu mungkin lebih dari 6 jam gitu. Karena emang kerjanya mostly di LinkedIn gitu. Dan aku cukup sering menemukan hal yang kayak Ruby sampaikan tadi. Jadi misalnya ada salah satu postingan lowongan kerja dan kita bisa easy apply, dan kita bisa lihat di situ yang udah apply sekitar ratusan gitu kan. Nah, salah satu fun fact-nya adalah ketika misalnya udah sampai ratusan tetapi loker tersebut masih dibuka gitu, itu artinya mereka belum temuin kandidat yang pas, yang benar-benar match dengan requirement mereka gitu, yang belum qualified lah intinya gitu. Nah, kenapa mereka belum menemukan? Karena yang pertama emang nggak sesuai dengan kriteria yang mereka cari. Misal dari sisi job desk, dari sisi experience nggak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi make sure kalau misalnya kita apply itu yang at least kita ada part yang emang itu cukup relevan lah dengan hal yang pengen kita apply gitu. Misalnya nih Ruby pengen apply di bidang business development gitu, dan Ruby punya pengalaman jualan, Ruby punya pengalaman untuk negosiasi gitu, dan di CV emang udah dicantumkan itu. Karena meskipun easy apply, tapi pada akhirnya kita dihubungkan oleh si LinkedIn lagi harus sekalian submit CV-nya kita kan gitu. Jadi nggak yang langsung yang mentok-mentok dari profile LinkedIn kita bakal ke apply langsung, enggak. Bahkan dari beberapa loker yang ada di LinkedIn itu kita harus
kayak di forward lagi ke beberapa situs job portal, misalnya ke Glints atau mungkin ke Tech in Asia, ke Jobster dan lain-lain, itu kita dihubungkan langsung ke situ. Bahkan ada juga yang langsung ke website company mereka, itu career page-nya mereka masing-masing gitu. Jadi nggak yang bisa langsung di-apply melalui LinkedIn kayak gitu. Nah, apa sih yang diperhatikan recruiters? Yang pasti mereka cari yang benar-benar qualified gitu. Arti qualified di sini yang pada umumnya adalah at least 8 dari 10 kriteria itu harus dipenuhi oleh si kandidat gitu. Jadi misal nih kriterianya ada A, B, C, D sampai 10, jadi 8 itu udah benar-benar harus dipenuhi oleh si kandidat kayak gitu. Makanya bukan pekerjaan yang mudah juga untuk seorang recruiter itu menemukan kandidat yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Fun fact-nya adalah untuk satu posisi yang harus mereka cari gitu ya, itu bahkan membutuhkan kurang lebih 3 bulan. Yang paling susahnya lagi adalah ketika mereka ditugaskan oleh tim manajemen untuk cari kandidat yang levelnya udah manajerial, udah C-level kayak gitu-gitu. Itu bahkan bisa sampai setengah tahun untuk cari yang benar-benar pas gitu, karena emang cukup struggle banget nemuin yang pas gitu ya. Jadi ketika kita misalnya lihat di LinkedIn itu banyak banget kan job posting segala macam, bahkan per daily basis mungkin ada ratusan, ada bahkan ribuan job posting yang baru, tapi tetap nggak dapat kan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu, gara-gara dari sisi kandidatnya juga unqualified, dan dari sisi recruiters kadang-kadang mereka menetapkan yang cukup high standard gitu sih, Ruby. Jadi nggak nemu nih apa namanya pain point-nya itu nggak betul-betul di-solve lah oleh masing-masing kedua belah pihak itu, kayak gitu sih Ruby. Wah, bagus banget sih Bang infonya, karena aku juga lagi aktif tuh untuk nyari pekerjaan dari LinkedIn. Nah, masalahnya nih Bang, kadang udah apply tapi nggak ada info selanjutnya, kayak ini nggak ada follow up, nggak ada rejection email juga. Nah, itu apa sih yang harus kita lakuin sebelum apply job gitu, biar lebih ada follow up dari perusahaannya? Oke, ya ini lumayan sering dibahas sih sekarang akhir-akhir ini ya, oleh bahkan HR yang udah senior lah gitu experience. Jadi mereka juga cukup concern lah di part ini. Jadi kayak mereka bilang, ayo dong recruiters yang atau talent acquisition, ketika misalnya kalian interview kandidat meskipun mereka belum memenuhi kriteria, at least diberikan informasi lah gitu melalui email bahwa mereka belum bisa lanjut nih untuk tahap selanjutnya, misal kayak gitu. Tapi memang kalau dari aku ya, saran yang pertama, coba sih sebelum kita apply, misal Ruby mau apply, boleh mention company nggak nih di sini, boleh nggak? Boleh lah ya. Misal nih Ruby, interest apply di Tokopedia, misal kayak gitu. Nah, Ruby coba bangun koneksi dengan talent acquisition atau recruiters yang emang mereka udah kerja di Tokopedia terlebih dahulu gitu. Jadi kayak misal say hi aja, kenalin saya tuh punya interest Pak di bidang e-commerce, apalagi saya lihat Tokopedia always grow nih in every single year kayak gitu kan. Saya pengen belajar banyak di roles ini segala macam gitu. Jadi ketika sebelum apply biasanya ada tuh di part di LinkedIn-nya minta referensi gitu. Jadi di part minta referensi ini kalian bisa langsung hubungin tuh si orang-orang yang udah kalian connect terlebih dahulu di LinkedIn. Kalian udah pernah kayak ngobrol lah meskipun sedikit di LinkedIn. Jadi bisa nggak sih saya minta rekomendasi dari Bapak untuk posisi ini, misal kayak gitu. Itu salah satu trik juga untuk kita bisa lebih dipertimbangkan lah, diconsider agar ini CV-nya bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya nih udah post interview tapi belum ada balasan dari tim interviewer, itu kita nggak apa-apa untuk follow up. Jadi kayak friendly confirmation dengan tim interviewernya. Misal ya, mereka menjanjikan 2 minggu setelah interview udah ada kabar gitu, tapi 2 minggu setelahnya belum ada nih. Nggak apa-apa, kita coba make sure aja ke mereka kira-kira apakah saya masih belum bisa untuk lanjut atau bagaimana gitu. Tapi cuma sekali aja ya kalau saran dari saya gitu. Jadi through email, atau mungkin kalau misalnya mereka pernah kasih nomor HP ya nggak apa-apa dari WA, tapi dengan kata-kata yang sopan. Jadi salam dulu, kemudian memperkenalkan diri kembali bahwa kalian pernah interview sebelumnya untuk posisi ini, kemudian tanyain dengan bahas kalimat yang benar-benar soft ya, bahwa kalian ingin konfirmasi sih terkait dengan roles yang kalian
apply kayak gitu. Kira-kira udah ada belum hasil yang diputuskan oleh manajemen mereka kayak gitu sih Ruby. Oke, Bang. Nah, misalnya aku udah dapat kerjaan nih dari LinkedIn. Nah, apa selanjutnya aku nggak lanjut konten atau tetap lanjut tuh melakukan personal branding di LinkedIn? Oke, yap. I think nggak harus berhenti ya. Jadi misal pun kita udah dapat pekerjaan melalui LinkedIn, tapi kalau apalagi untuk generasi milenial, anak-anak muda itu turnover atau dalam arti bahasa Indonesia itu tingkat untuk berubah company ini lumayan tinggi gitu. Apalagi di startup ya. Jadi misalnya Ruby cuma setahun doang atau bahkan sekitar 8 bulan doang itu pengen nyobain company yang lain lah atau mungkin pindah roles bukan pindah company. Jadi cuma roles-nya doang yang pindah gitu kan. Misal dari business development ke human research gitu-gitu atau ke tech gitu misalnya. Kalau misalnya kita berhenti di situ aja, ketika kita pengen untuk dapetin satu bargaining position yang lebih bagus lagi, kita harus mulai dari awal lagi kayaknya buat konten. Tapi kalau misalnya kita tetap konsisten, at least 1 bulan ada 1 postingan misalnya kayak gitu ya. 1 bulan 1 postingan yang emang kita sharing aja sih seputar rules-nya kita misalnya. Jadi misalnya nih Ruby perannya adalah sebagai business analyst, jadi Ruby sharing tuh kira-kira business analyst itu seperti apa. Atau mungkin Ruby cukup interest di product manager gitu. Jadi Ruby posting kira-kira product manager itu seperti apa, kemudian skill-skill yang dibutuhkan itu apa. Jadi biasanya dengan konten-konten yang emang relevan itu mencuri perhatian orang-orang yang juga pengen pada posisi itu gitu. Kan banyak banget tuh orang-orang yang pengen di product manager. Nah, orang-orang yang ngebaca postingan Ruby itu pasti secara nggak langsung ketika mereka nemuin nih konten yang pas dengan keinginan mereka gitu ya. Dan mereka baca, kalau misalnya mereka tertarik itu mereka like atau bahkan mereka dukung gitu karena algoritma di LinkedIn itu kayak gitu, ketika misalnya kita like, orang-orang kan bakal tahu bahwa kita nge-like satu postingan gitu kan. Seperti Twitter lah, jadi kurang lebih logaritmanya sama. Jadi cukup cukup potensial dari satu postingan itu kita bisa reach atau jangkauan itu cukup lebar banget gitu. Jadi ketika misalnya pun kita udah dapat pekerjaan, jangan pernah untuk berhenti konten gitu. Kayak orang-orang yang YouTube kali. Jadi mereka meskipun udah dapat uang, tapi mereka tetap konten kayak gitu sih. Wah, banyak banget nih info-info yang udah aku dapat nih, Bang. Mungkin pertanyaan terakhir, Bang, atau mungkin closing statement. Apa sih yang pengen Abang sampaikan kepada para fresh graduate untuk mereka yang lagi berjuang untuk mendapatkan job yang mereka impikan? Oke, untuk fresh graduate, I think yang pertama bahwa LinkedIn is really important untuk kita gitu. Gara-gara 93% dari human research or recruiters sudah pakai LinkedIn untuk mereka cari kandidat yang pas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, LinkedIn juga menjadi salah satu medium profesional untuk mencari koneksi itu yang terbaik, dan 277% lebih bagus dari Facebook untuk kita membangun koneksi yang profesional gitu ya. Jadi let's say kalian pengen bangun koneksi dengan C-level executive atau mungkin C-level executive, itu bisa banget through LinkedIn. Itu bagus banget. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kalian aktif di LinkedIn, itu menambah peluang kalian untuk mendapatkan first job melalui medium yang profesional gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan job portal yang lain, peluang untuk mendapatkan pekerjaan melalui LinkedIn itu terbuka lebih lebar gitu. Jadi misalnya kalian ngepost di salah satu job portal, kalian udah apply sekitar 100 lamaran, tapi kalian bisa melakukan hal yang sama dari LinkedIn, kalian bisa koneksikan diri kalian dengan recruiters yang terlebih dahulu, kalian bangun relationship yang bagus di situ, kemudian kalian apply pekerjaannya melalui LinkedIn, itu lebih berpeluang untuk kalian dapat pekerjaan melalui platform tersebut gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, melalui LinkedIn juga kita bisa membangun personal branding untuk mempermudah atau mempercepat karir path-nya kita gitu. Jadi let's say kita udah berada dalam level associate, untuk kita merangkak ke level middle atau bahkan ke senior dengan kita benar-benar branding yang diri kita yang bagus di LinkedIn, itu memunculkan atau meningkatkan potensi kita di reaching out oleh tim another company yang mungkin tertarik dengan profilnya kita. Kayak gitu sih Ruby.
Oke Bang Raju, makasih banyak buat info-info yang udah banyak banget nih info yang bisa didapat. Dan juga makasih udah mau datang di podcastnya Style Skill kolaborasi dengan Ruang Mahasiswa. Mungkin next time kalau kami ada bahas-bahas yang lebih lanjut yang benar-benar relate untuk Abang, kami bakal kontak-kontak lagi nih sama Abang. Makasih banyak ya Bang Raju. Sure, thank you so much Ruby dan juga tim Sky apa namanya? Style Skill. Ya, Style Skill dan juga Ruang Mahasiswa. Thank you so much for inviting me. Have a great day. Oke Bang Raju, makasih banyak Bang. Oke, makasih juga. Ini yang recording siapa? Hafiz atau Fadil? Oh, ini udah selesai, Bi? Oh. Oh, oke. Wah, nggak terasa nih waktu udah berjalan begitu cepat. Mungkin tunggu jadi wah, nggak terasa nih waktu berjalan begitu cepat. Coba ya. Jadi gue keprobos. Wah, nggak terasa nih waktu berjalan begitu cepat. Teman-teman, jangan takut karena kami bakal up konten-konten berikutnya yang bisa membantu teman-teman untuk lebih develop yourself dan juga dapat ilmu-ilmu yang lebih dari YouTube. Aduh. Aku nggak tahu namanya, aku bilang apa. Dari podcast RM Style Skill. Sorry. Cut. Wah, nggak terasa nih dari sesi terakhir. Makasih banyak buat Bang Raju udah spend time bersama kami. Dan juga teman-teman, jangan lupa tetap cek YouTube dari podcast Ruang Mahasiswa bersama Style Skill. Dan juga follow IG Style Skill dan Ruang Mahasiswa. Nah, Bang Raju juga boleh nih promosi IG atau LinkedIn-nya. Oke, thank you Ruby ya. Untuk teman-teman yang pengen connect di LinkedIn, bisa @raju_pratama_tengah. Yang pengen tektokan atau mungkin lebih kenal dekat di Instagram bisa follow di @rajuritonga. Oke, makasih Bang. Boleh nih kalau ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh approach Abang secara langsung kan? Yap, boleh banget. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin pengen discuss sebuah case atau mungkin pengen minta biro jodoh segala macam itu bisa melalui media sosial kita. Okay, it's the end of the video. See you on the next content on the next podcast. Bye-bye. Yap, see you teman-teman. Bye. Thank you.